Oke, baik. Ya, saudara, kita lanjut. Kita mau belajar terus bagaimana berfungsi sesuai dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, nah, saudara, kita sudah belajar sebelumnya kegunaan karunia itu ada dua, masih ingat? Pertama adalah untuk membangun rumah Tuhan, membangun tubuh Kristus. Dan kegunaan karunia yang kedua adalah supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia sehari-hari di mana kita berada. Nah, saudara, kalau kita udah tahu kegunaan karunia, barulah kita bisa berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Nah, bagaimana kita bisa berfungsi sesuai dengan karunia kita? Nah, kita harus membangun 3 gaya hidup di dalam diri kita. Ya, kita harus bangun ini sampai menjadi gaya hidup. Apa itu, saudara? Yaitu gaya hidup up, gaya hidup in, dan gaya hidup out. Ini tiap hari kita mesti bangun, saudara. Gaya hidup up itu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Kristus sebagai kepala gereja. Ya, hubungan ini, saudara, kita bangun terus tiap hari. Ya, nah, kemudian hubungan in. Hubungan apa? Hubungan dengan sesama anggota tubuh. Hubungan dengan sesama anggota komunitas kita, saudara. Yaitu di mana kita saling membangun ya sesuai dengan karunia-karunia yang ada dalam diri kita. Kemudian, saudara, hubungan out. Nah, ini jangan lupa, saudara, hubungan dengan masyarakat di mana kita berada. Ya, tugas kita adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ini hubungan out, saudara. Nah, ini 3 ya gaya hidup yang harus kita bangun. Baru kita bisa hidup berfungsi sesuai dengan karunia kita. Ya, yaitu hubungan up melalui ibadah, doa, hubungan dengan Tuhan, hubungan in, yaitu saling membangun setiap hari dengan menggunakan karunia-karunia kita, dan hubungan out, ya, di mana kita saudara menghadirkan kerajaan Allah ya di dunia kerja, di dunia di mana kita sehari-hari berada. Nah, gereja mula-mula mempraktekkan 3 gaya hidup ini, saudara. Ya, mereka tiap hari berdoa, menyembah Tuhan. Mereka tiap hari, saudara, saling membangun ya dengan menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan mereka tiap hari ya menjadi saksi, menjadi terang dan garam dengan masyarakat di sekelilingnya, sehingga orang-orang ya sebagian dibawa kepada Kristus. Ya, mereka dimenangkan, dimuridkan di dalam gereja, saudara. Nah, ini gaya hidup up, in, dan out. Ini hanya mungkin terjadi jika kita penuh dengan Roh Kudus. Makanya ini hanya terjadi pada gereja mula-mula saat mereka penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah kekuatan di balik 3 gaya hidup ini, saudara. Tanpa Roh Kudus tidak ada ketiga gaya hidup ini. Ya, maka saudara, ini yang harus jadi fokus dalam hidup kita. Nah, kita sudah lihat di dalam Alkitab banyak sekali pola up in out ini. Kita bisa lihat dalam Roma 12, 1 Petrus 4, Kolose 3. Banyak lagi bagian ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang up, in, dan out. Nah, hari ini kita mau lihat satu bagian saja, yaitu Roma 12. Ya, kita mau lihat Roma 12 mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Nah, kalau saudara lihat 9 ayat ini, itu persis dibagi menjadi 3 bagian. Ayat 1 dan 2 itu up-nya, saudara, hubungan ke atas. Ya, kemudian
Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8 itu adalah in-nya, hubungan ke dalam, yaitu di dalam tubuh Kristus. Ya, kemudian ayat 9 ke atas itu adalah hubungan out-nya, Saudara, keluar. Ya, jadi up, in, out. Nah, ini dilakukan tiap hari, Saudara. Ya, karena konteksnya berbicara demikian. Tiap hari gereja mula-mula mempraktekkan ini sebagai gaya hidup. Nah, kita lihat up-nya apa? Nah, kita sudah belajar banyak 3 tahun ini khususnya, Saudara. Lewat pandemi, Tuhan latih kita up-nya ini, Saudara. Yaitu apa? Ya, kita connect dengan kepala gereja Kristus. Lewat apa kita connect-nya? Lewat ibadah yang sejati, yaitu dengan kita mempersembahkan tubuh kita, tentunya maksudnya termasuk roh dan jiwa kita persembahkan tiap hari sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, itulah ibadah kita yang sejati. Waktu kita persembahkan tubuh kita, Saudara, maka Roh Kudus akan mengontrol hidup kita, menguasai hidup kita, ya, sehingga kita, saudaraku, ada di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Nah, ini penting, saudara. Ya, kalau ayat 1 ini terjadi, ayat 2 pasti terjadi. Ayat 2 itu apa? Kita tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita akan mengalami pembaharuan budi, pembaharuan manusia roh. Maka kita diubah dari dalam, saudara. Pikiran kita berubah, perasaan kita berubah, kehendak kita berubah, pikiran bawah sadar kita berubah, hati nurani kita berubah, makin murni. Nah, saudara, kita terus diubahkan dari dalam. Manusia roh kita terus mengalami perubahan. Ya, sehingga kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini mesti terjadinya tiap hari. Kenapa, saudara? Karena ayat 1 ini, ya, konsep ini diambil dari apa? Konsep korban sehari-hari. Orang Israel, para imam, saudara, tiap pagi harus mempersembahkan, ya, namanya korban sehari-hari, ya, yaitu 2 kali, saudara. Pagi-pagi, ya, kira-kira jam-jam segini, mereka, saudara, mempersembahkan seekor domba, ya, dikorbankan. Nanti senja, kira-kira juga 12 jam kemudian, dipersembahkan lagi seekor domba lagi, saudara. Nah, ini diambil oleh Rasul Paulus, ya, saudara, untuk menjelaskan, ya, demikianlah ibadah kita, saudara. Ibadah itu apa? Bukan sekedar nyanyi. Ibadah itu bukan sekedar, saudara, ya, kita apa? Kita kumpul melakukan kegiatan-kegiatan agamawi. Ya, ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita, ya. Nah, itu artinya seperti para imam mempersembahkan korban, ya. Sehari itu dari pagi sampai, saudaraku, terus 24 jam, itu maksudnya. Kita harus mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup. Nah, kalau di perjanjian lama korbannya udah mati, saudara. Ya, itu kita tidak lagi melakukan ritual perjanjian lama dengan mengorbankan kambing domba, karena itu sudah digenapi oleh Kristus, saudara. Sudah digenapi oleh Kristus. Jadi kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban. Justru kalau kita persembahkan korban binatang, kita menghina korban yang sudah dipersembahkan sekali untuk selamanya, yaitu Kristus. Tapi Tuhan mau kita mempersembahkan korban yang hidup, yaitu seluruh hidup kita. Kita taruh di mezbahnya Allah, supaya api itu turun, memakan korban itu, saudara. Supaya kita dikuasai oleh Tuhan sendiri, saudara. Kita dikendalikan oleh Dia. Ya, kita menjadi,
ya apa saudara, korban yang hidup, living sacrifice, yang siap untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan. Kita adalah alatnya Tuhan, saudara, siap dipakai, ya, dipakai untuk membangun rumah Tuhan, dipakai untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Jadi saudara, kita mesti mulai dengan ibadah yang sejati. Kalau kita persembahkan tubuh kita, saudara, sebagai korban yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara? Ya, maka Roh Kudus mengambil alih tubuh kita. Ya, maka kita akan merasakan hadiratnya. Kita hidup di hadiratnya, saudara. Kita akhirnya bisa berkoram Deo. Ya, kita hidup di hadiratnya, di bawah otoritasnya, dan untuk kemuliaannya. Nah, saudara, ini kita mesti lakukan tiap hari, hidup berkoram Deo. Ya, apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sambil mengucap syukur kepada Allah, ya, sambil mengucap syukur. Ya, ini sama Roma 12 ayat 1. Ya, kalau saudara baca, ya, apa motif kita beribadah? Itu satu ayat sebelumnya, saudara. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ya, karena Kristus itu Tuhan kita, penguasa tunggal hidup kita. Dia pemilik kita. Maka seluruh hidup kita milik Dia. Makanya tubuh kita bersama dengan segala isinya adalah milik Dia. Ya, kita harus persembahkan kepada Dia tiap hari karena Dia Tuhan kita. Ya, kita melakukan apapun dengan tubuh kita harus di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Kurios, ya, Kyrios, saudaraku. Jadi Dia adalah Tuhan, penguasa tunggal. Itu motif kita, saudara, beribadah. Kemudian ayat 1 ini dibilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Apa? Demi kemurahan Allah atau karena kemurahan Allah. Ya, kita beribadah itu karena ini, saudara. Karena kemurahan Allah. Apa itu kemurahan Allah, saudara? Itu adalah anugerahnya, kebaikannya, kasih sayangnya kepada kita. Karena kemurahannya, ya, kita mau beribadah, saudara. Ini motif ibadah kita. Ya, kita beribadah bukan supaya. Kenapa kamu beribadah? Ya, supaya nggak dikutuk, Pak Edi. Ya, supaya diberkati. Kenapa kamu beribadah? Supaya kaya, Pak Edi. Ya, kenapa kamu beribadah? Ya, supaya kita ya hidupnya apa? Makmur, sukses. Ya, itu orang beribadah motifnya apa? Supaya. Mestinya kita beribadah itu karena. Nah, karena apa? Karena kemurahan Allah. Ya, karena apa? Ayat sebelumnya karena Dia adalah Tuhan, penguasa tunggal hidup kita. Ini motif kita dalam melakukan apapun. Lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Dia penguasa kita, ya, Tuhan Yesus, ya. Apa, saudaraku, Yesus itu juru selamat. Dia memberikan anugerah kepada kita, kemurahannya. Ya, kita beribadah karena kemurahannya. Karena itu kita mesti belajar sambil bersyukur, ya. Sambil bersyukur. Jadi saudara melakukan apapun sambil bersyukur, saudara. Ya, kita harus praktekkan ini. Ya, masih ingat bersyukur itu apa definisinya, saudara? Eu, ya, karisteo. Eukaristeo itu artinya, saudara, ya, menyadari kebaikan, ya, dari kasih karunia yang diberikan kepada kita. Tahukah saudara, kasih karunia Tuhan itu begitu baik?
Tuhan nggak pernah kasih kita kasih karunia yang jelek. Enggak, yang baik, saudara. Ya, Dia memberikan kita kasih karunia yang cukup, kasih karunia yang berlimpah-limpah, ya, sehingga kita bisa hidup. Kita hidup ini perlu kasih karunia, kemurahannya, ya. Makanya saudara, kita tiap hari mesti datang ke tahta kasih karunia-Nya Allah, supaya kita menerima pertolongan pada waktunya. Tanpa kasih karunia kita nggak kuat. Karena hidup ini tidak mudah, saudara. Hidup ini sulit. Ya, siapa bilang hidup ini enak dalam pengertian gampang? Enggak. Ya, hidup ini enggak mudah, saudara. Ya, sulit. Karena itu kita enggak bisa hidup atau menghidupi kekristenan tanpa kemurahan Allah ini. Makanya kita mesti sambil bersyukur. Dalam melakukan apapun sambil bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika aku ke kantor, aku tahu ada masalah di kantorku Tuhan. Tapi aku percaya kasih karuniamu cukup buat saya Tuhan. Kasih karuniamu akan bekerja, memampukan saya ya menghadapi persoalan itu. Tuhan, aku minta supaya persoalan itu ya selesai, beres, berlalu. Tapi seringkali Tuhan nggak izinkan itu cepat berlalu atau tidak berlalu, saudara. Tapi yang Dia mau adalah kita menerima kasih karunia untuk bertahan. Kita menerima kasih karunia untuk apa, saudara? Ya, kita menang. Kita lebih dari pemenang, walaupun ada masalah. Nah, saudara, itu ya, jadi kita terus, saudaraku, hidup di bawah kasih karunia Tuhan terus. Ya, hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah terus. Ya, kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Ya, terus-terusan. Nah, ini saudara gaya hidup up yang kita mesti bangun tiap hari. Tiap hari, saudara. Ya. Nah, setelah up apa, saudara? In. Nah, sekarang kita lihat in-nya ya untuk membuat lebih singkat pembahasan kita, langsung aja ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, dia lagi ngomong soal apa ini, saudara? Tubuh Kristus, ya. Nanti saudara baca 2 ayat sebelumnya sedang membahas soal tubuh Kristus. Dalam tubuh kita punya karunia yang berlain-lainan. Kenapa? Ya karena kita fungsinya beda-beda. Ada yang tangan, ada yang mulut, ada yang telinga, ada yang mata, beda-beda, saudara. Ya, jadi saudara, kita harus berfungsi sesuai dengan karunia-Nya, ya, dan gunakan karunia itu untuk membangun tubuh Kristus. Karena pertama-tama kegunaan karunia adalah untuk membangun tubuh itu dulu, ya. Nah, orang Kristen banyak yang nggak pakai karunia itu untuk bangun tubuh. Dia bangun bisnisnya, dia bangun apa, saudara, reputasinya, dia bangun denominasinya, dia bangun pelayanannya. Itu tidak benar, saudara. Ya, mestinya kita pakai untuk bangun tubuh karena itu milik tubuh Kristus. Kita harus pakai untuk membangun tubuh, saudara. Ya, nah bagaimana? Mari kita lihat satu-satu. Ada 7 karunia motivasi yang diberikan oleh Allah ya kepada tubuhnya supaya tubuhnya bisa dibangun ya sehingga menjadi pulih, tubuhnya menjadi sehat, tubuhnya bertumbuh mencapai kepenuhannya. Nah, mari kita lihat saudaraku 7 karunia motivasi ini. Yang pertama, saudaraku, ya, jika karunia kita adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya
sesuai dengan iman kita. Nah, yang pertama disinggung di sini karunia bernubuat. Ya, mungkin ilustrasinya ini dalam tubuh Kristus mulut, ya. Nah, mulut kita adalah penyambung lidah, ya, dari sang kepala, ya, supaya kepala bisa berekspresi, ya, kepada tubuhnya lewat mulut, saudara. Ya, nah, jadi mulut itu menyampaikan pesan Tuhan. Saudara, orang yang punya karunia bernubuat, dia mesti menyampaikan pesan Tuhan tiap hari kepada anggota tubuh lainnya, saudara. Ya, sampaikan pesan apa? Pesan nubuat, saudara. Nubuat itu apa? Simple. Ya, 1 Korintus 14, kita menyampaikan kata-kata yang menguatkan iman orang lain, yang menasehati, artinya membawa orang makin dekat dengan Tuhan, dan saudara menghibur kalau ada orang yang udah mau nyerah, ya udah mau saudaraku tinggalin Tuhan, ya udah mau berhenti, ya tidak mau lanjut lagi. Nah, dia perlu dihibur, ya dia perlu saudaraku dikuatkan supaya dia kembali kepada Tuhan. Tiap hari, saudara, karunia nubuat ini kita harus gunakan, apalagi kita yang diberi karunia ini. Kita bertanggung jawab menggunakannya untuk apa? Untuk komsel dulu, bangun rumah Tuhan. Untuk komsel dulu, bangun tubuh Kristus. Unit terkecilnya, selnya perlu dibangun. Ya, jadi pakai itu, saudara. Jangan dinganggurin, apalagi dikubur. Nanti Tuhan minta pertanggungjawaban saudara. Ya, pakai itu untuk tiap hari bangun satu dengan yang lain dengan karunia ini. Ya, jadi saudara bernubuat. Nah, ada peringatan buat orang yang saudara punya karunia ini. Saudara harus melakukannya sesuai dengan iman saudara. Oh, berarti ada tingkatan-tingkatannya, saudara, ya. Ada orang dia cuma sampai tingkat bernubuat secara umum, tingkat 1. Semua orang boleh bernubuat, ya. Nah, ini tingkat 1, saudara. Tingkat kedua, orang yang punya karunia bernubuat, ya. Nah, kalau saudara tingkat 2, ya puji Tuhan. Bernubuatlah sesuai dengan iman saudara. Jangan melampaui iman saudara. Kalau saudara tingkat 2, coba mau bernubuat tingkat 3, nah tingkat 3 itu nabi. Ya, saudara. Dia lebih lagi kemampuannya. Kalau saudara nggak punya iman tingkat 3, jangan coba-coba. Ya, karena nubuat nabi itu lebih spesifik lagi. Dia dipakai Tuhan bisa menyampaikan masa depan, meramal, saudara. Ini bukan duga-duga, bukan. Menyampaikan apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti siapa, saudara? Agabus, dia menceritakan akan terjadi musim kekeringan, ya, di tanah Palestina, saudara. Dan itu terjadi, ya, nubuatannya terjadi. Ya, dia bernubuat Paulus di masa depannya dia ke Yerusalem akan ditangkap, ya, dia jadi memberi arah dan menceritakan apa yang akan terjadi, saudara. Ya, itu karunia apa? Nabi. Nah, kalau saudara bukan nabi, jangan coba-coba meramal, nanti nggak kejadian. Nah, itu dia. Nanti viral deh, saudara. Ya, jangan. Karena kita harus bernubuat sesuai dengan tingkatan iman kita, ya. Kalau kita bukan tingkat 3, jangan coba-coba jadi tingkat 3. Tingkat 2 aja. Kalau saudara memang tingkat 2, atau kalau saudara tingkat 1, ya udah. Tapi ada orang mungkin imannya nanti bertumbuh dari tingkat 1, mungkin Tuhan memang memberi dia karunia iman, bisa dia karunia bernubuat, bisa juga dia bertumbuh dari tingkat 1 ke 2, ya. Tapi ya, coba bernubuat sesuai dengan tingkat iman saudara sekarang, ya. Nah, ayat yang ketujuh, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani, ya. Karunia apa, saudara? Melayani. Nah, ini seperti Marta,
Dia suka melakukan pekerjaan-pekerjaan tangan untuk memberkati orang lain. Ya, mungkin nyuci, masak, beres-beres, saudara. Ini karunia melayani. Ya, angkat kursi kalau di dalam komsel, saudara, beresin ruangan, ya, bersih-bersih. Itu karunia melayani, saudara. Ya. Nah, kalau saudara punya karunia ini, pakai di komsel saudara. Ya, supaya apa, saudara? Ya, supaya komsel saudara dibangun, tubuh Kristus dibangun dengan karunia ini. Ya. Nah, kemudian apalagi? Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ya, nah ini karunia mengajar ini orang yang punya kemampuan mengajar lebih dari orang biasa, saudara. Ya, kita semua disuruh saling mengajar, itu tingkat 1. Tapi ada orang punya karunia mengajar, itu tingkat 2. Tapi ada lagi orang yang punya karunia guru. Ya, ini equiper, mungkin tingkat saya begitu ya, saudara, mengajar sebagai equiper. Nah, kalau saudara dikasih karunia mengajar, gunakan, saudara. Nah, pertama-tama untuk komsel, gunakan. Ya, pergunakan, karena karunia itu untuk bangun tubuh. Itu tujuan pertamanya, saudara, ya. Jadi gunakanlah. Saudara udah mengajar di komsel, gunakan karunia saudara. Ya, misalnya saudara lihat, ada anggota komsel belum ngerti SPK juga. Ya, dia nggak nangkep, dia udah ikut tapi belum nangkep. Nah, saudara ajarin dia sampai dia nangkep. Ya, di komsel saudara ada yang belum ngerti baptisan Roh Kudus itu, kenapa sih kita mesti dibaptis Roh Kudus? Dia nggak ngerti. Dia masih punya, saudara, paradigma lama. Nah, ajarin dia. Ya, dulu saya gitu, saudara. Kalau ada jiwa datang ke Mangga Besar, ya, dia nggak ngerti soal baptisan Roh Kudus. Saya bikin janji sama dia, saudara. Tiap minggu kita ketemu. Ya, habis kebaktian minggu, saya Bible study dengan dia. Sampai dia tueng. Saudara tahu, ada saudara Haukun namanya, Bapak Kunata, itu dia datang berminggu-minggu, kira-kira mungkin saudara 3 bulan, kemudian baru dia dapat baptisan Roh Kudus. Itu tiap minggu saya duduk sama dia Bible study, saudara. Nah, gunakan karunia saudara. Ya, ada orang nggak ngerti soal Tritunggal. Ya, saudara mesti ajarin dia sampai dia mengerti. Ya, supaya nanti ya dia nangkep, saudara. Apa itu, saudara, Tritunggal misalnya. Kalau enggak nanti kena sesat. Ya, sekarang hati-hati, ada ajaran-ajaran di dunia kekristenan yang sesat. Ya, saudara, makanya saudara yang punya karunia mengajar, saudara bertanggung jawab ya untuk mengajar di komsel. Nah, saudara, kalau saudara ya ada session saling mengajar, nah saudara harus ambil tanggung jawab. Saudara siapin materinya, saudara pimpin nanti sesi saling mengajarnya, diskusinya, karena saudara punya karunia itu. Nah, tolong kalau saudara fasel nggak boleh borong. Saudara jangan borong semua, saudara pegang ya. Sesi mengajar, saudara yang ngajar, nggak punya karunia mengajar. Aduh, boring. Ya, makanya saudara kita harus pakai semua karunia. Di komsel itu mesti pakai karunia-karunia kita. Baru komselnya hidup, baru komselnya luar biasa, saudara itu ya. Nah, jangan ada yang kubur karunia ya. Siapa yang kubur karunia? Tuhan akan minta pertanggungjawaban, saudara. Ya, itu kejahatan di dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan bilang sama orang yang sembunyiin talentanya, kamu hamba yang jahat. Jahat, saudaraku, orang yang mengubur karunia, tidak mau menggunakan karunia untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan akan minta pertanggungjawabannya, saudara. Nah, ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati.
Apa itu menasehati, saudara? Encourager, ya. Roh Kudus dijuluki encourager, ya, saudara. Apa itu encourager, ya? Orang yang, ya, saudara, mendampingi orang lain, ya, menguatkan orang itu, menuntun orang itu, ya. Itu adalah pendamping, saudara, encourager. Ya, nah, saudara yang punya karunia encourager, saudara, ya, adalah orang yang punya kemampuan menguatkan orang lain, mengencourage orang lain supaya tumbuh, mengencourage orang lain supaya setia. Ya, saudara, itu Barnabas kayak begitu. Barnabas ketika dia, ya, mengunjungi apa murid-murid yang baru bertobat, dikatakan dia selalu menasehati mereka supaya mereka setia kepada Tuhan, karena untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ya, harus mengalami banyak sengsara. Ya, maka dia menguatkan orang-orang yang udah mau menyerah. Ya, ayo maju terus, kita pantang mundur. Ya, orang yang punya karunia menasehati ini motivator, saudara. Makanya pakai karunia saudara untuk mengencourage orang supaya dia tetap bertumbuh dalam Tuhan. Ya, juga apa, saudara? Encourager itu kayak Barnabas. Dia apa, saudara? Ya, dia itu, ya, adalah seorang yang suka bangun hubungan sehingga banyak orang dibawa kepada Kristus, saudara. Ya, dia pemenang jiwa. Nah, encourager ini di dalam Komsel, di samping dia mengencourage orang percaya, tapi dia juga membawa orang yang belum percaya memenangkan jiwa. Dia juga menggerakkan orang-orang percaya supaya keluar memenangkan jiwa. Ayo, saudara, pakai karunia saudara ini, ya, encourager, ya. Next, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Nah, ini apa, saudara? Ini adalah orang yang suka memberi. Dia seperti siapa, saudara? Seperti, ya, Abraham, suka memberi hartanya, bagi-bagi sesuatu. Dia bukan cuma suka beri hartanya, memberi waktunya, memberi pertolongan. Ketika Lut ditawan, dia pergi bebasin Lut. Ya, dia bantu Lut. Ya, ketika keluarga Lut ekonominya, ya, kurang baik, ya, dia bantu, saudara. Dia mengalah, dia berani mengalah, saudara. Ya, kamu ke kanan, aku akan ke kiri. Kamu ke kiri, aku akan ke kanan. Ya, coba luar biasa Abraham ini, saudara. Nah, kalau kita punya karunia membagi-bagikan sesuatu, praktekkan. Pertama di mana? Di rumah Tuhan dulu, di Komsel. Lakukan itu, saudara. Saudara perhatikan, di Komsel saudara ada nggak orang yang kekurangan? Ya, nah itu bantu, saudara. Ya, lakukan. Tapi jangan cuma kasih ikannya, kasih pancingnya, saudara. Supaya dia jangan bergantung kepada manusia. Tolong dia dong mengembangkan pekerjaannya. Ya, oh tapi dia nggak mau, Pak Edi. Ya makanya kita kerjasama, saudara. Ya, kita kerjasama layani orang itu. Ya, mungkin dia, ya, terluka, masih malas, ya, saudara. Nah, kalau dia malas, dia perlu encourager, mengencourage dia, ya. Jadi, saudara, kita kerjasama karunia-karunia itu, ya, supaya orang-orang di Komsel itu, saudara, pulih, sembuh, ya, bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Lakukan bagian kita. Nah, buat orang yang punya karunia memberi, ya, ada peringatan Tuhan. Dia harus melakukannya dengan hati yang ikhlas. Kenapa? Karena ini soal cien, ini soal fulus. Kalau nggak hati-hati, hati kita nggak ikhlas, ya, saudara. Jadi kalau orang belum dewasa, memang, ya, dia punya duit, saudara. Kalau dia nggak hati-hati, dia bisa gunakan uang itu untuk kontrol orang, ya, ataupun
kalau saudaraku ada orang, ya saudara punya duit, ya, tapi dia bisa juga dimanfaatkan sama orang lain, ya, sehingga dia memberinya tidak ikhlas, ya, terpaksa. Kita harus memberi dengan ikhlas, ya, tanpa kontrol orang lain dan tanpa dikontrol oleh orang lain. Ya, saudara, kita harus memberi dengan ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah, siapa ini orang yang punya karunia pimpinan ini, saudara? Ini bukan kepemimpinan biasa. Konteksnya ini adalah kepemimpinan yang apostolik. Ya, ini orang ini mampu membangun rumah Tuhan lebih dari orang biasa. Ya, dia ngerti proyek rumah Tuhan. Dia ngerti, ya, blueprintnya rumah Tuhan. Ya, dia kalau di dalam pertukangan dibangun rumah, ini mandor, tahu mandor, saudara, kepala tukang. Ya, dia ngerti baca gambar. Ya, dia ngerti, sudah dari arsitek dikasih, nah dia itu baca, oh ini, ya, tukang kayu mesti begini nih, tukang batu mesti begini, tukang strukturnya begini, ya, nanti ini pasangnya begini, ya, dia ngerti, saudaraku, dia pimpin semua tukang-tukang sehingga tukang-tukang itu, saudara, bisa kerjasama dan di bawah pimpinan dia, saudara, menyelesaikan proyek itu. Nah, ini orang punya karunia kepemimpinan yang apostolik. Sayang, ya, banyak orang Kristen, saudara, punya karunia ini, tapi karunia ini tidak digunakan untuk bangun rumah. Makanya Komsel sedih, saudara. Ya, Komsel terlantar, rumah Tuhan terlantar. Karunia ini dipakai untuk bangun bisnis. Ya, saudara, dipakai untuk bangun di dunia luar. Ya, saudara, tapi tidak dipakai untuk bangun rumah Tuhan. Ya, nggak salah, ya, karunia saudara memang di luar juga harus dipakai, saudara, untuk menghadirkan kerajaan Allah. Tapi di rumah Tuhan banyak orang yang, ya, cuek, acu tak acu, tidak mau bangun rumah Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, saudara, ya, Tuhan bilang gini, ya, perhatikanlah keadaanmu. Ini kitab Hagai, saudara. Ya, kamu makan tapi nggak pernah kenyang. Kamu minum tapi nggak pernah puas. Ya, kamu apa? Ya, kamu berpakaian tapi nggak pernah merasakan panas. Ya, kamu kumpulin uang tapi uangmu seperti ditaruh di pundi-pundi yang bocor. Ya, artinya kamu dapat, keluar lagi hilang. Ya, kerja capek-capek dapat duit, hilang. Ya, saudara, kenapa Tuhan bilang perhatikan keadaanmu? Ya, kita cek diri kita, saudara. Kita seperti itu enggak? Ya, kalau kita kayak begitu, saudara, Tuhan bilang, ya, itu artinya kamu enggak bangun rumahku, kamu bangun rumahmu. Ya, nah, saudara, orang yang sibuk bangun rumahnya, nah, nanti dia ngalamin gitu, makan nggak kenyang, minum nggak puas, pakai nggak panas, ya, dapat duit bolong, saudara, pundi-pundinya bolong. Nah, kita nggak mau begitu. Makanya Tuhan bilang, bangunlah rumahku, build my home. Makanya saya tulis buku judulnya Build My Home. Bangunlah rumahku. Ya, saudara, mari kita bangun rumah Tuhan. Gunakan semua karunia yang Tuhan beri. Ya, bangun rumah Tuhan. Ya. Nah, pemimpin dinasehati apa, saudara? Dia harus melakukannya dengan apa? Rajin. Nah, ini dia, saudara. Pemimpin itu harus rajin. Kalau dia nggak rajin, nggak akan jadi proyeknya. Ingat, ya, pekerjaan tersulit di dalam gereja adalah membangun komsel. Ya, itu pekerjaan tersulit, saudara. Membangun rumah Tuhan. Ya, kalau cuman nyanyi-nyanyi, beribadah hari ini, itu gampang, saudara. Ya,
Kalau apa khotbah-khotbah, ya kasih wacana-wacana itu gampang, gampang saudara. Ya, tapi yang paling sulit apa? Bangun rumah Tuhan. Makanya orang yang pimpin proyek ini, yaitu pemimpin-pemimpin yang apostolik, harus rajin. Ya, kalau nggak rajin nggak jadi proyek rumah Tuhan. Makanya pemimpin mesti rajin, nggak boleh nyerah. Ya, jangan, aduh capek nih Pak Edi. Ya, aduh, saya suka dengar tuh Fasel bilang, Pak Edi saya udah capek mau nyerah. Kenapa? Aduh capek sampai mulut bebusa nggak didengerin tuh. Ya aku ngomong anggota Komsel kok kayak bebal ya Pak Edi ya. Waduh susah ya. Memang bangun rumah Tuhan nggak gampang saudara. Ya. Nah makanya mesti rajin pemimpin itu. Ya. Saudara mesti percaya ada kasih karunia menyertai saudara. Makanya bekerjanya ya membangunnya harus sambil mengucap syukur. Nah, kalau saudara mengucap syukur, saudara bilang terima kasih Tuhan. Aku akan dapat kasih karunia sebagai pemimpin Tuhan. Ya, aku punya kasih karunia yang diberikan Tuhan. Ya, itu kasih karunia-Nya nggak pernah kurang. Ya, kasih karunia Tuhan cukup buat saya sambil mengucap syukur. Lakukan itu, saudara. Nah, yang terakhir, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, siapa ini yang menunjukkan kemurahan? Karunia belas kasihan, saudara. Ini orang yang punya kemampuan penggembalaan lebih dari orang biasa. Semua kita harus saling menggembalakan, tapi dia punya kemampuan menggembalakan lebih dari orang lain. Ya, nah orang ini, saudara, ya Tuhan mau pakai dia untuk care sama domba-dombanya Tuhan. Ya, dia dipakai Tuhan untuk memelihara domba-domba itu. Ya, kalau ada domba yang terluka, dia sembuhin. Ada domba yang sudah ngaco, ya dia apa saudaraku tolongin. Ya, ada yang udah mundur, dia cari kembali lagi. Ini hati gembala, saudara. Ya, nah pakai karunia saudara. Kalau saudara punya karunia ini, ya nanti kami akan equip saudara akan jadi seorang yang punya hati gembala yang luar biasa. Pakai karunia itu, saudara. Ya, saudara punya kemampuan menyembuhkan orang yang terluka. Saudara punya kemampuan, saudara merawat orang yang sakit rohaninya, saudara. Ya, saudara punya kemampuan untuk mencari yang udah hilang, ya, yang udah patah hati. Dia bisa kembali lagi. Saudara punya kemampuan itu, ya. Tinggal saudara nanti di-equip. Nah, mulai praktekkan dulu, mulai sekarang, jangan tunggu besok-besok. Saudara yang punya karunia ini, ayo mulai perhatiin anggota Komsel saudara. Ya, nah ada peringatan buat orang yang punya karunia ini. Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, kenapa ada kata dengan sukacita? Karena orang yang punya karunia belas kasihan biasanya dia emosinya, empatinya itu kuat sekali. Sehingga kalau dia dengerin masalah orang, ya, nah dia ikutan merasakan orang itu terluka, dia juga ikut bisa merasakannya. Ya, orang itu sedih, dia ikut sedih juga. Orang itu tertekan, dia ikut tertekan. Orangnya pulang, udah bebas merdeka, dia masih tertekan. Ya orangnya mah udah bebas merdeka, dia masih terikat. Nah, makanya Tuhan bilang orang yang punya karunia ini mesti hati-hati dalam melakukan pelayanannya. Harus dengan sukacita, saudara ya. Dengan sukacita ya, karena sukacita itu kekuatan kita. Sukacita itu adalah obat ya. Hati yang gembira adalah obat ya, saudara. Itu obat kita ya. Jadi saudara supaya saudara bisa melakukan pelayanan ya dengan maksimal, hendaklah saudara melakukannya dengan sukacita. Nah,
Kalau semua karunia ini, saudara, dipakai, dahsyat sekali. Nanti minggu depan kita akan memperdalam karunia motivasi ini, saudara. Ya, apa kegunaannya? Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi minggu depan. Nah, kita sekarang lihat out-nya. Jadi up, in, dan out. Nah, out-nya apa? Ini juga bisa dipakai buat in, ya. Tapi ini lebih ke out kalau dilihat konteksnya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kita tiap hari, saudara, disuruh mempraktekkan ya prinsip ayat 9 ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih yang pura-pura itu kasih yang bukan kasih ilahi, saudara. Itu kasih yang ada udang di balik bakwan. Nah, itu dia, saudara. Ya, itu kasih yang tidak tulus, kasih yang pura-pura. Ya, hari-hari ini karena udah dekat pemilu, ya, banyak orang punya kasih yang pura-pura, saudara. Dia kasih sembako, kasih barang, kasih uang, dukung pembangunan gereja, tapi ujung-ujungnya apa? Ada udang di balik batu, ya, saudara. Yaitu apa, saudara? Ya, nanti pilih saya, ya. Gereja ini saya kasih deh 100 juta. Ya, bangun aja bangun. Tapi jangan lupa ya, pilih partai anu. Nah, itu dia, saudara. Ya, kita Abalef tidak mau ya saudara kita diidentifikasi sebagai partai sesuatu partai tertentu. Nggak mau, saudara. Kita tidak mau dipengaruhi oleh kasih yang pura-pura ini, saudara. Ya, kasih nggak boleh pura-pura, harus tulus. Ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, ini apa, saudara? Kalau saudara baca baik-baik ayat ini, inilah the golden rule. Ya, Matius 7 ayat 12 sampai ayat 14. Ini the golden rule, saudara. Apa itu the golden rule? Itulah intinya Alkitab. Apa yang engkau ingin orang lain lakukan bagi kamu, lakukanlah itu kepada orang lain. Karena itulah inti dari kitab Taurat dan para nabi. Ya, itu intinya, saudara. Hukum kasih. Kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Ya, saudara. Nah, ini penting, saudara. Hukum kasih ini perlu kita praktekkan di dunia kerja. Dimanapun kita berada, praktekkan hukum kasih, saudara. Tapi kasih yang tidak pura-pura. Kasih ya yang didasari oleh kasih agape. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak menuntut balas. Ya, jadi ayat ini hati-hati. Ini bukan ya apa yang kau ingin orang lain lakukan pada engkau, lakukanlah itu untuk orang lain supaya nanti orang itu balas, saudara. Bukan itu maksudnya. Justru ayat ini terbalik. Kalaupun orang itu nggak balas, saudara tetap mengasihi dia. Ya, karena kasih satu arah, bukan timbal balik, saudara. Ini kasih hanya bisa ya kalau kita mengerti kasih Allah. Ya, nah, saudara praktekkan ini. Ya, sacrificial love dalam kita bekerja. Praktekkan ini, saudara. Ini the golden rule. Kalau orang Kristen praktekin ini, wow, dahsyat, saudara. Dia bekerja di masyarakat, dahsyat. Motivasinya adalah kasih yang dari Tuhan. Ini luar biasa. Ini akan mengubah hidup orang sekeliling, saudara. Inilah yang disebut jadi garam, saudara. Ya, garam itu pengaruhnya, budaya kerajaan itu pengaruhnya, saudara, akan mempengaruhi orang lain. Ya, nah, bagaimana aplikasinya? Saya kasih contoh, saudara. Ya, ayat ini bilang apa yang kau ingin orang lain lakukan buat kamu, lakukanlah itu buat orang lain. Misalnya, kalau saudara ingin orang lain menghormati saudara,
hormatilah orang lain. Kalau saudara ingin orang lain mengampuni saudara, ampunilah orang lain. Kalau saudara ingin orang lain ya memberi yang terbaik buat saudara, nah saudara lakukanlah itu buat orang lain. Ya, kalau saudara misalnya ya uh, ditawarkan produk saudara, pasti saudara ingin produk itu yang bagus, bukan produk kaleng-kaleng, ya, bukan produk yang apa saudara yang tipu-tipu ya, yang pasti produk yang bagus. Saudara mau begitu kan? Nah, saudara pun berikanlah itu kepada orang lain. Kalau saudara bekerja, hasilkanlah produk yang terbaik, produk yang apa menjadi manfaat paling tinggi buat orang lain. Nah, itu saudara. Ini hukum aturan emas. Praktekkan. Nah, kasih contoh. Kalau saudara bekerja sebagai OB, office boy. Nah, ingat, panggilan bekerja sebagai office boy, saudara, itu sama ya mulianya dengan seorang pengkhotbah, sama mulianya dengan seorang penatua di gereja, saudara. Ya, jangan mandang remeh pekerjaan office boy itu, saudara. Ya, ada orang nggak bisa lihat, kerja office boy itu ibadah. Saudara harus lakukan sungguh-sungguh. Ya, misalnya jadi office boy, saudara. Apa yang kita mesti lakukan ya sebagai office boy? Gampang, praktekkan the golden rule ini. Misalnya, saudara ditugaskan membersihkan ruangan kerja dari bos saudara. Nah, gimana cara saudara bekerja? Ya, coba bertanya dan bayangkan begini, saudara. Kalau saya jadi bos, ya saya punya office boy yang membersihkan ruangan. Apa yang saya ingin office boy saya lakukan untuk saya? Ya, nah itu pikirannya begitu. Ya tentu saya ingin office boy saya ya membersihkannya sebersih-bersihnya. Membersihkan bukan hanya yang kelihatan, termasuk kolong-kolongnya, ya dibersihkan dengan ya sebersih-bersihnya, ya dengan rajin, ya office boy saya lakukan, ya bahkan ya lebih dari yang diminta. Nah itu saudara, itu saya ingin office boy saya melakukan itu. Nah kalau saudara udah berefleksi begitu, sekarang balik lagi. Ya, berarti kalau saudara jadi office boy, ya apa yang saudara mesti lakukan? Oh, berarti saya mesti lakukan ya yang terbaik. Ya, seperti kalau saya adalah bos, saya ingin office boy saya lakukan apa? Nah, sekarang kalau saya sebagai office boy, itu yang saya lakukan. Jadi saya mau bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, benar-benar bekerja sebagai ibadah, bukan bekerja asal-asalan, serius. Saya bekerja membersihkan sampai betul-betul bersih semuanya. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Saya bersihkan, ya, dan saya lakukan ini seperti untuk Tuhan, bukan ya untuk manusia. Saya mau bekerja yang demikian. Nah, kalau saudara kerja ini, wah, dahsyat. Pekerjaan saudara dahsyat, pasti akan memberkati banyak orang, ya, dan Tuhanlah yang membiayai saudara. Karena saudara ya menjadikan dia Tuhan, saudara hambanya. Ya, itulah saudara yang kita praktekkan. Kalau kita praktekkan ini saudara, wow, alangkah dahsyatnya saudara. Ya, orang Kristen bekerja itu beda. Ya, karena dia berdasarkan the golden rule. Waktu orang Jepang baru kalah perang, saudara. Mereka pengen bangkit lagi tahun 50-an. Tahun 60-an mereka berhasil bangkit, saudara. Ya, mulai mereka produksi ya barang-barang seperti mobil, ya Mitsubishi dimulai tahun-tahun itu, saudara. Kemudian nggak lama Toyota, ya Suzuki dan sebagainya, saudara.
Mereka produk barang-barang, ya, alat-alat rumah tangga, ya, saudara. Kemudian elektronik, mobil, ya, mereka lakukan itu, saudara. Ya, tapi waktu itu, saudara, ya, dasar filosofinya adalah, ya, saudara, filosofi yang nggak benar. Ya, mereka menghalalkan segala cara karena ingin cepat kaya. Nah, maka apa yang terjadi, saudara? Nipu-nipu. Akhirnya, saudara, barangnya dibikin, ya, kelihatannya bagus, tapi kualitasnya dikurangin. Kualitasnya, saudara, dibikin yang kurang baik. Akibatnya, ya, ini yang disebut kaleng-kaleng. Ya, apa yang terjadi, saudara? Produknya itu dijual agak mahal, tapi kualitasnya jelek. Sampai terkenal lah kalau buatan Jepang, udah tau lah, ya, ecek-ecek kalau kata orang Batak. Ya, kalau produknya apa, orang Jepang itu, wah, nggak bisa dipercaya. How, ya, jelek. Kenapa? Karena dasar filosofinya itu self, ya, ingin cari untung, apa, ingin cepat kaya, menghalalkan segala cara. Nah, kemudian, saudara, orang Amerika, ya, bangun pangkalan militer, ya, menjaga habis peperangan orang Jepang kalah. Nah, di situ banyak tentara-tentara Kristen, saudara. Ya, nah, mereka bersosialisasi dengan orang Jepang. Akhirnya orang Jepang nanya, orang Jepang bilang begini, saya kagum sama Amerika. Kenapa ya kalian orang Amerika, ya, luar biasa sekali. Kalian produknya terkenal bagus. Ya, kalian itu teknologinya canggih sekali. Ya, kalian itu adalah, ya, ada di garis depan dalam sains, teknologi, ya, dalam apa, industri. Kenapa kalian bisa seperti itu? Ditanya, saudara. Nah, orang-orang Kristen Amerika ini, saudara, mulai bersaksi. Kalian tahu kenapa kami seperti ini? Karena kami praktek the golden rule. Ya, apa yang kamu ingin orang lain lakukan buat kamu, lakukan itu buat orang lain. Itu yang kami praktekkan. Wah, kaget orang Jepang, saudara. Hah? Jadi ini kuncinya. Iya. Ya, makanya jangan tipu-tipu. Ya, jangan apa? Ya, jangan bikin produk yang kaleng-kaleng. Ya, lakukanlah yang terbaik. Ya, dengan landasan kasih yang rela berkorban. Wow, mereka nangkep ini, saudara. Walaupun mereka nggak semuanya Kristen, tapi mereka nangkep, ya. Dan ini bisa dipraktekkan sampai tingkat tertentu, saudara. Ya, walaupun bukan orang Kristen, karena ini nilai universal, ya, saudara, nilai yang Tuhan kasih kepada manusia, saudara. Ya, wow, mereka mulai berubah, saudara. Mereka rubah cara kerja mereka, motifnya, ya, filosofinya berubah. Nah, muncullah perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Salah satunya Toyota. Saudara, Toyota itu, wow, sampai hari ini, saudara, tetap di atas. Nah, ini karena praktek the golden rule ini, saudara. Orang Jepang nomor satu di Asia, saudara. Ya, nggak terkalahkan teknologi mereka. Nah, sekarang memang udah ada yang nyusul. Ya, Korea, China baru sadar ini, ya. Ya, tapi udah lama mereka kaleng-kaleng, tipu-tipu, ya. Nah, sekarang mereka mulai sadar. Nah, saudara, kita kalau mau berkembang dalam dunia kerja harus praktek, ya, hukum the golden rule ini, saudara. Ya, mari kita semangat melakukan tugas pekerjaan kita dengan prinsip ini. Oke, berikutnya, saudara, saya nggak bahas ini, ya, ini sudah saya bahas dalam Kolose 3 ayat yang ke-15 sampai ayat 17, saya tidak bahas. Next, jadi kembali lagi ke yang tadi. Berikutnya, jadi jangan lupa, ya, bangun 3 gaya hidup ini, saudara.
gaya hidup up, ya, dan gaya hidup in, dan gaya hidup out. Ini kita bangun tiap hari, saudara. Maka barulah kita bisa hidup berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita, baik untuk membangun rumah Tuhan maupun untuk saudara, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Yang terakhir, ya, berikutnya. Jadi apa yang kita bisa lakukan dengan karunia-karunia kita, saudara? Ya, dua hal yang saya mau ingatkan kembali. Pertama, hendaklah kita saling membangun secara koram deo di komsel sesuai dengan karunia kita. Ya, jangan tunggu hari haknya baru saling membangun. Tiap hari gunakan WA kita, saudara. Ya, online. Ya, karena kita nggak punya waktu mau ketemu tiap hari, gimana kayak gereja mula-mula. Nggak mungkin itu. Tapi selama 3 tahun ini Tuhan sudah kasih kita pengalaman. Kita bisa gunakan teknologi, saudara. Gunakan internet kita untuk tiap hari, ya, kita WA grup kita khususnya penting sekali. Ayo kita saling membangun, gunakan karunia kita. Doain komsel, saudara, tiap hari 5 menit doa, terus tanya Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk komsel saya hari ini. Nanti Tuhan ingetin, ya, si Anu udah nggak datang loh. Ayo kontak dia, cari dia supaya dia kembali lagi ke komsel. Ya, biasanya Tuhan akan pakai orang yang punya karunia belas kasihan. Ya, si Anu itu lagi lemah, dia perlu di-encourage, dikuatkan. Nah, saudara yang karunia menasehati ini, dipakai Tuhan, ayo lakukan. Ya, si Anu nggak ngerti pelajaran SPK, saudara yang punya karunia mengajar, ya, saudara bisa mengajar lewat online, nggak harus ketemu. Ya, gunakan, saudaraku, karunia-karunia. Ya, nah, gunakan kesempatan secara online. Ya, jadi jangan lupa, saudara, tiap hari kita gunakan karunia kita untuk saling membangun. Nah, yang kedua, mari kita bekerja sebagai ibadah. Mari ganti shift. Ya, saudara, kerja itu ibadah sambil berkoram deo. Ya, bekerja itu sambil di hadiratnya, di bawah otoritasnya untuk kemuliaannya. Ya, nah, gunakan karunia kita, saudara, di dunia kerja. Ya, karunia-karunia kita. Ya, kembangkan di dunia kerja juga. Dan kemudian saudara didukung oleh kompak. Masih ingat, ya, siapa, saudara? Kalau kita lihat, ya, si Daniel, ya, dia bekerja di dunia pemerintahan, tapi dia didukung oleh Sadra, Mesakh, dan Abednego, sehingga pekerjaan dia maksimal, efektif, ya, aman, tidak diserang oleh kerajaan kegelapan, tapi tidak kalah oleh karena serangan kuasa gelap, tapi dia bisa menang. Ya, nah, mari saudara, kita praktekkan karunia-karunia kita. Mari kita terus berfungsi sesuai dengan karunia kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Ya, silakan. Mungkin kalau ada yang terima kasih Kak Edi. mau bertanya atau meneguhkan dengan kesaksian yang singkat, silakan. Ya kan Bapak Ibu yang mau bertanya atau meneguhkan, ya. Gitu. Atau masukkan ke room chat, saudara, nanti dibacakan, ya. Silakan, Iya. kalau ada langsung aja buka mic. Mana Will? Will mau meneguhkan? Ya. Silakan, apakah ada dari teman-teman yang lainnya? Kayaknya udah jelas, ya. Iya, udah jelas, Tinggal Kak Edi. praktek. Tinggal menghidupinya Kak Edi. Gitu.
Terus praktekkan Ya, di Komsel kayak dia. Ya, ya itu mungkin dulu. kalau dari saya sih sempat itu ya kayak, maksudnya, iya ya. Jadi dari hasil tes yang kemarin saya ngikut itu, saya ada karunia memimpin sih Kak, gitu ya. Terus ya saya belajar gitu ya, tapi rasa tuh selama ini emang belum maksimal saya memimpin komsel, memimpin di dalam gereja gitu. Lebih banyak ya mungkin saya pakai itu di dunia pekerjaan, di dunia kerja gitu sih Kak. Jadi ya itu saya sempat merenungkan juga sih, salah satu kenapa ya saya seperti itu, apakah ada sesuatu hal yang belum maksimal, kenapa alasannya gitu ya. Saya salah satunya sih Hmm. mungkin karena anak saya masih kecil sih. Kebetulan anak saya kembar kayak dia. Terus umur baru 2 tahun dan saya punya 3 anak, dan satu umur 8 tahun sih, yang kedua tuh umur 2 tahun 2 tahun gitu. Itu cukup menyita waktu saya sih gitu, dan itu nggak tahu ya, sempat sih saya berdoa dan tuh ngingatin juga tentang zona nyaman sih ya. Mungkin saya harus harus keluar dari zona nyaman. Terus apalagi karena Hmm. memimpin tadi kayak ini juga negukan, jadi harus rajin gitu ya memimpin di dalam apa, menjadi teladan. Dan sebenarnya itu saya lakukan gitu di dalam pekerjaan gitu. Saya ngerasa eh, saya harus praktekkan itu, dan saya selama ini emang saya praktekkan itu dalam pekerjaan gitu. Cuma karena emang mungkin kesibukan dan rutinitas saya yang kayaknya udah menyita waktu tuh kadang nggak maksimal sih saya. Kalau saya pribadi sih pengalaman saya seperti itu sih kayak itu sih. Cuma ya saya belajar terus lakukan aja dulu. Yang penting bagian saya tetap saya tertanam, tetap saya ada di dalam kompak, tetap saya mesbah gitu ya, melakukan kegiatan up in outnya itu juga sih gitu. Cuma emang saya merasa tuh kok belum maksimal gitu, dan itu yang apa ya, apakah itu alasan saya juga nggak tahu gitu. Cuma ya Tuhan ingatin belajar keluar dari zona nyaman, jangan-jangan saya udah terlalu nyaman dengan kondisi kayak gini ya, ya udah gitu sih Kak gitu. Mungkin gitu sih Kak Ya, Edi. Ya, ya lakukan apa yang kita bisa dulu. Jadi bukan menambahkan tapi mengurangi. Masih ingat? Ya, jadi gini, kita mesti atur hidup kita ya. Apa sih prioritas hidup kita? Kalau kita tahu bangun rumah Tuhan itu penting sekali ya. Ya udah kita pasti akan prioritaskan kan. Nah, berarti ada hal-hal yang bisa kita kurangi. Jadi jangan gini, jangan yang kita udah lakukan sekarang kita tambahi ya. Kadang-kadang waktu itu kan sangat tight ya kan. Kalau kita hmm. tambahin lagi, kita jadi nanti lama-lama burn out ya. Tapi justru prinsipnya mengurangi ya. Kita melihat apa yang menjadi prioritas hati Tuhan ya kan. Nah, ya udah saya reorientasi lagi hidup saya supaya mengacu kepada yang paling prioritas. Itu dulu nomor satu yang mana, nomor dua mana ya, atau sama besarnya yang dunia kerja sama ini, tapi ya selama ini mungkin kita nggak balance, lebih kuat di dunia kerja. Ya udah, kita reorientasi lagi dengan cara mengurangi yang kita bisa kurangi, gitu. Hmm. Nah, terutama yaitu ngelihat gadget itu bisa dikurangin, ya. Apalagi sia-sia, ya kita lakukan, kita banyak lakukan hal-hal yang sia-sia sebenarnya, ya kan? Itu bisa dikurangin. Nah, kalau itu dikurangin, kita akhirnya bisa melakukan yang prioritas-prioritas yang penting dalam hidup kita, ya. Nah, yang kedua juga mungkin itu ya zona nyaman. Nggak mau di-stress lagi sama Tuhan. Padahal Tuhan mau kita ya di-stretch. Kita masih bisa di-stretch. Tapi kita nggak mau. Yaitu zona nyaman. Ya, oke. Okay. Oke, Oke oke. Kak Edi. Tadi ada Weni ya kayaknya nyalain nih. Ya, halo Silakan pagi. ya. Iya Pagi pagi. nih Kak Pagi. Edi. Silakan. Aku mau nanya gini, jadi ada di anak komsel aku, dia itu belum lahir baru Kak, karena belum ada kesempatan untuk SWK. Cuman yang aku lihat dia ada karunia, cuman
aku ngelihatnya tuh gimana ya? Aku ngelihatnya kayak kecampur gitu Kak. Kayak misalnya dia ada karunia bisa membedakan roh gitu ya. Cuman waktu itu sih cuman hati aku tuh kayak ngomong hati-hati gitu. Kalau ketika dia ngomong hati-hati karena waktu aku ngelihat jadi waktu itu kita gimana ya Cereo? Jadi waktu itu di Komsel itu adalah salah satu jiwa lama yang datang lagi gitu ya. Maksudnya dia dulu pernah datang di Komsel tapi belum konsisten, terus dia datang lagi. Nah, kita ada layanin dia, dia melepaskan pegangannya dia gitu loh Kak Edi. Dia punya pegangan gitu, ngerti ya pegangan yang saya maksud? Pegangan, Ya, dia Gimana? punya pegangan. Waktu itu kita layanin sama teman-teman kompak gitu ya, kita layanin. Nah, aku ngelihatnya, jadi anak komsel aku itu dia kayak ngomong sesuatu, tapi hatiku tuh kayak ngomong hati-hati. Maksudnya hati-hati dengan dia gitu. Karena eh, waktu dia ngomong gitu dia tutup mata, aku tuh kayak hatiku kayak suruh nanya gini, kamu ketika tutup mata itu kamu ngapain? Apakah kamu berdoa? Apakah dengan cara lama gitu? Ngerti ya Kak Edi maksud aku? Dengan cara lamanya dia, apakah dia berdoa? Apakah dia bertanya sama Tuhan gitu? Cuman karena ada masalah gitu ya, jadi aku belum sempet ngomong lagi sama dia untuk kayak, jadi hatiku tuh kayak nyuruh kamu mesti ngomong ke dia kalau dia itu nggak boleh dengan cara lama lagi. Waktu itu soalnya aku sempat ngomong, kamu nggak boleh loh dengan cara lama kamu lagi caranya, karena takutnya nanti kecampur, maksudnya ngerti ya Kak Edi. Jadi kecampur dengan cara Pertanyaannya dia. apa? Pertanyaannya gini ya, pertanyaannya bisa nggak ya kayak gitu, yang apakah yang saya dapat itu benar gitu ya. Dia takutnya nanti dia kecampur gitu dengan cara lamanya dia. Jadi takutnya celah gitu loh Kak Edi, ada celah gitu loh. Gitu. Ya, ya. Jadi kalau orang belum lahir baru, ya fokus supaya dia lahir baru dulu, ya kan? Jadi Iya. kita doain dia. Kalau dia belum breakthrough, ya kita umumkan, artinya gini, kita minta anggota Komsel bersepakat mendoakan dia, ya, dan itu Tuhan akan melakukan sesuatu karena kita doanya sepakat, ya, dua orang bersepakat minta apa aja. Nah, itu kan konteksnya adalah dalam tubuh itu, ya, kita sepakat mendoakan. Nah, orang ini yang terikat dosa, dia bisa terlepas dari dosanya, ya kan? Kan itu kata kuncinya itu. Nah, jadi kita doain dia ya supaya dia ngalamin encounter dengan Tuhan dan mengalami kelahiran baru, ya. Nah, kalau dia mau macam-macam melakukan hal-hal yang macam-macam, ingat, roh dalam diri kita semua lebih besar daripada roh yang ada dalam diri dia. Jangan takut, ya. Justru dia yang mestinya takut, ya, dengan kalau ada di tengah-tengah hadirat Tuhan. Setan kan takut, ya kan? Kalau kita yang takut aneh, ya, Kak. berarti yang aneh kita, ya. Iya, Jadi iya. nggak usah takut. Kalau roh jahat itu benar roh jahat, dia nggak akan tahan di hadirat Tuhan. Ya, dia akan terbongkar kalau dia melakukan hal-hal yang nggak benar. Ya, apalagi kita semua dipagari oleh Roh Kudus dan kita ya diberi karunia membedakan segala roh. Jadi justru kita yang mempunyai karunia membedakan segala roh. Dia cuman peka aja, ya, karena dia itu peka, ya, tapi dia bukan karunia dari Roh Kudus, ya. Tapi nggak usah takut, ya. Iya Jadi Kak. Tuhan melindungi kita, oke? Oke Kak, oke Kak. Amin. Ya makasih Kak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya soal karunia-karunia? Kalau belum jelas, silakan. Ya, Kak Edi mau tanya nih hal bernubuat. Ya. Apabila Ya, kita ini mendapatkan hal-hal yang negatif, apakah boleh disampaikan juga atau hal positif aja yang harus disampaikan, Kak Edi? Mas.
Ya, misalnya ya, kalau itu menyangkut hal-hal yang kalau itu disampaikan di depan umum bisa menimbulkan pertanyaan, nggak kejelasan ya. Nah, lebih baik kita jangan sampein dulu. Ini misalnya ya, misalnya Tuhan memberitahu bahwa ada orang dia berbuat suatu dosa yang apa yang parah lah istilahnya gitu ya. Nah, maka kita harus hati-hati menyampaikannya, terutama kalau di depan umum. Bukan berarti kita kompromi, bukan. Kita harus minta hikmat Tuhan. Ya, bagaimana menyampaikannya supaya orang itu, misalnya orang itu jiwa baru, ya, dia nggak akan tahan kalau kita sampai di depan umum, ya, dia akhirnya mungkin, ya, dia karena dia masih imannya belum kuat, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Ya, dia merasa seperti dipermalukan, ya, seperti ditelanjangi, ya, dan dia apalagi orangnya masih gampang tertolak. Kita sampein gitu, udah dia tertolak, akhirnya dia nggak mau ikut komsel lagi. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya bisa aja Tuhan memberitahu ya hal-hal yang negatif, dalam hal ini dosa ya misalnya seseorang, tapi kita harus hati-hati menyampaikannya. Nah, caranya gimana? Ya, coba share itu dengan PKS atau Fasel ya, atau orang yang lebih matang ya. Kita doain dulu. Kemudian kalau kita udah doa, nah kita datangi pribadi, tapi dengan covering kita ya, dengan orang yang lebih matang itu. Kita sampaikan dengan bijak ya, sehingga ya orang ini merasa oh ya, dia bukan dipermalukan, bukan dibongkar, ditelanjangi ya, tapi dia dikasihi ya. Kita ingin dia menang, kita ingin dia merdeka, lepas dari ikatan itu gitu ya. Jadi nah kalau kita ya, tapi kita jangan gini saudara, kita fokus itu adalah kejelekan-kejelekannya orang ya. Jadi Tuhan kasih tahu apa jeleknya dia. Oh, jangan gitu ya. Jadi kita disuruh bernubuat itu 3 aja fokusnya. Ya, yang pertama adalah meneguhkan iman. Ya, nanti Tuhan bisa kasih hal-hal yang meneguhkan iman dia sehingga dia makin bertumbuh. Menasehati. Nah, menasehati itu gini, membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Ya, jadi fokusnya positif, bukan mencari kesalahannya, bukan, tapi membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Itu artinya menasehati. Nah, yang ketiga menghibur. Kalau dia udah mau nyerah, ya udah mau berhenti, nah dia perlu dihibur, dikuatin. Dia udah stres, ya kan? Dia perlu dihibur, dikuatkan, ya. Nah, itu karunia nubuat. Jadi bukan nemplak dosa, ya, bukan cari-cari kesalahan orang, bukan, ya. Tapi bisa nggak Tuhan nyatakan begitu? Bisa. Nah, tapi itu biasanya ranah orang yang udah punya karunia tingkat 3 itu nabi. Ya, kalau nabi dia mampu menegur orang ya, karena dia dapat kasih karunia. Nah, kalau kita enggak, kita jangan melampaui iman kita. Nah, yang tadi itu ya, jangan melampaui iman kita. Oke? Baik. Oke. Silakan, ada lagi yang lainnya? Ya kan Bapak Ibu, 1 atau ada 2 yang mau aja. nanya lagi? Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, ya saya pikir Nah, jelas ya. Saudara ini. tetap semangat, praktekkan ya, mulai dari komsel kita dulu Komsel ya. ini. Kemudian di Ya, dunia kerja kita mulai praktekkan firman Tuhan. Baik, saya serahkan kembali ke oke. teman-teman sebelum masuk breakout room. Oke Kak Edi, thank you buat firmannya. Oke Will, silakan Will. Kita mau lanjut Oke. apa
Mau siap-siap ya kayaknya. Iya nih. Setelah mau mendingan gimana ya? Terserah sih kalau masih ada yang mau dibayar nggak nih? Kayaknya udah pada lift juga nih, ya 20. Ada lift ya. Ya udah pada Iya, 20-an juga kok. Ya udah kita lift ya, iya, iya. Kak Oke, Budi ya. sampai ketemu Bapak Ibu hari Senin ya Bapak Ibu ya. Ya udah, Ya, namanya Yesus Senin memberkati. pagi. Oke, God bless you semuanya.